Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrika, kelas 12 IPA 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum biologi tentang sifat koligatif larutan, yaitu uji tekanan osmosis pada kentang. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum uji tekanan osmosis, yaitu sebagai berikut. Nah, praktikum ini bertujuan untuk membuktikan peristiwa osmosis pada kentang. Adapun dasar-dasar dan teori yang digunakan dalam praktikum uji tekanan osmosis pada kentang. 1. Apa itu peristiwa osmosis? Peristiwa osmosis merupakan gerakan molekul pelarut yang melewati membran semi-permeable ke larutan yang lebih pekat. 2. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Alat yang digunakan adalah 2 buah kentang, 2 buah aqua gelas, talenan, garam, sendok, dan penggaris. Lalu kita masukkan garam ke dalam air dan aduk hingga merata. Lalu kita ukur kentang dengan masing-masing panjang 5 cm. Kemudian masukkan kentang ke dalam air biasa dan ke dalam air garam dan didiamkan selama 20 menit. Setelah kentang didiamkan 20 menit, kita akan melihat perbedaan sebelum dan sesudah dicelupkan selama 20 menit. Kita akan tiriskan kentang dengan menggunakan sendok. Setelah ditiriskan, kita akan melihat tekstur dari kedua kentang tersebut. Kentang yang telah dicelupkan ke dalam air garam, teksturnya menjadi lebih lembek. Setelah itu, kita ukur kembali kentang yang berada di dalam air garam. Ukurannya akan berubah menjadi 4,5 cm. Sedangkan kentang yang telah dicelupkan ke dalam air biasa, teksturnya akan lebih keras. Nah, perubahan kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa yaitu tetap sama, 5 cm. Oke teman-teman, tadi kan kita lihat perbedaan antara kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa dan kentang yang dicelupkan ke dalam air garam. Mengapa bisa seperti itu? Jadi penjelasannya seperti ini. Seperti yang telah disimak di awal video tadi tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah perpindahan air dari larutan hipo atau lebih rendah ke larutan hyper atau lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Nah, peristiwa ini terjadi pada kentang yang direndam larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat hipo atau lebih rendah, kemudian keluar menuju larutan yang bersifat hyper atau lebih tinggi, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam di dalam larutan biasa, perpindahan air secara osmosis dari air yang bersifat hipo menuju sel-sel kentang yang bersifat hyper. Nah, mengingat larutan dalam kentang lebih pekat, dari air suling masuklah air suling ke dalam sel-sel kentang. Akibatnya masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan tekanan tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Alasan inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih panjang. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.